warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayu Trisnawati. Saya mahasiswi profesi nurse di Stikes Muhammadiyah Ciamis. Di sini saya akan memaparkan sedikit edukasi tentang manajemen laktasi dan pijat oksitosin. Langsung saja kita bahas tentang manajemen laktasi. Apa itu manajemen laktasi? Manajemen laktasi adalah suatu kegiatan ataupun usaha yang dilakukan oleh seorang ibu agar proses menyusui dapat berhasil. Nah, untuk itu, apa arti dari air susu ibu atau ASI? Air susu ibu atau ASI adalah cairan putih yang merupakan suatu emulsi lemak, larutan protein, laktosa, dan garam-garam organik yang dikeluarkan oleh kelenjar mamai pada manusia. Untuk ASI ini merupakan asupan nutrisi yang paling baik bagi bayi yang baru lahir, yang mana sifat ASI atau air susu ibu ini bersifat eksklusif, langsung dari sumber ASI. Sebab pemberiannya berlaku dari bayi berusia 0 sampai 6 bulan. Untuk macam-macam nutrisi yang terkandung pada ASI, yaitu diantaranya ada karbohidrat, protein, lemak, dan mineral. Untuk yang selanjutnya, adapun manfaat ASI untuk ibu. Yang pertama, terjalinnya kasih sayang dan ikatan batin antara ibu dan anak. Yang kedua, menjadi KB alami untuk mencegah kehamilan. Yang ketiga, hemat dan lebih ekonomis. Yang keempat, memberikan kepuasan tersendiri pada ibu karena telah memberikan nutrisi yang cukup pada bayinya. Yang kelima, mengurangi resiko perdarahan, kanker payudara, dan penyakit kardiovaskular. Nah, yang tadi kan ada manfaat untuk ibu. Nah, yang sekarang manfaat bagi bayi. Manfaat bagi bayi yaitu yang pertama, memiliki nutrisi yang lengkap dan mudah dicerna oleh bayi. Yang kedua, meningkatkan kesehatan dan kecerdasan yang optimal. Yang ketiga, membantu pertumbuhan rahang, gusi, dan gigi pada bayi. Yang keempat, mencegah terjadinya infeksi. Yang kelima, memberikan rangsangan otak dan saraf. Yang keenam, sebagai antibodi alami dan mencegah infeksi. Langkah-langkah menyusui pada bayi. Yang pertama, pastikan ibu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Selanjutnya, keluarkan ASI sedikit saja untuk dioleskan pada puting dan pada daerah areola. Selanjutnya, posisikan bayi menghadap ibu ataupun payudara. Nah, jika payudara ibu besar, ibu bisa menopang payudara selama menyusui. Selanjutnya, ibu sebelum memasukkan puting dan areola ke mulut bayi, rangsang dahulu bayi menggunakan jari yang didekatkan ke sisi mulut bayi. Selanjutnya, jika payudara terasa kosong, lepaskan isapan bayi dengan cara menekan dagu ke bawah. Selanjutnya, setelah setelah selesai menyusui, keluarkan lagi sedikit ASI dan oleskan pada puting dan areola. Tidak untuk diusap ya ibu, jadi sebagai obat ataupun tidak terjadinya peradangan. Selanjutnya, sendawakan bayi dan untuk ibu minum air putih minimal 1 gelas. Selanjutnya, posisi menyusui dan perletakan bayi. Nah, sesuai dengan gambar yang saya tampilkan, terdapat contoh-contoh posisi ibu menyusui. Yang pertama dengan duduk dan menopang payudara. Yang kedua dengan keadaan bayi kembar. Selanjutnya, ibu bisa dengan berbaring, ataupun ibu bisa dengan memberikan posisi silang pada menyusui bayi kembar. Nah, untuk selanjutnya, peletakan bayi yang benar saat menyusui. Jadi untuk gambar ini ada 3 gambar ya ibu-ibu. Jadi ada yang cuman masuk putingnya saja, ada yang bayinya tidak nempel dengan payudara. Nah, yang benarnya itu adalah mulut bayi ataupun bayi menghisap puting dan areola payudara. Jadi tidak hanya puting saja, karena apabila puting saja dapat menyebabkan rasa sakit atau rasa nyeri pada payudara.
Untuk selanjutnya, pembahasan tentang pijat oksitosin. Nah, apa sih pijat oksitosin ini? Pijat oksitosin adalah merupakan salah satu upaya dalam melancarkan produksi ASI. Pemijatan ini dilakukan dengan memijat area tulang leher, punggung, dan tulang belakang hingga tulang kostak kelima dan keenam. Hal ini dilakukan guna merangsang hormon prolaktin dan oksitosin. Kapan pijat oksitosin ini dilakukan? Pelaksanaan tindakan pijat oksitosin ini dapat dilakukan 2 kali dalam sehari, yaitu setiap pagi dan sore hari. Pijat ini dilakukan dalam waktu 15-20 menit. Adapun manfaat dari pijat oksitosin ini adalah yang pertama, memberikan kenyamanan kepada ibu yang akan menyusui. Yang kedua, memberikan ketenangan dan ibu tidak stres. Yang ketiga, membantu dalam mengurangi pembengkakan. Yang keempat, mengurangi terjadinya sumbatan ASI. Yang kelima, membantu pelepasan hormon oksitosin. Yang keenam, mempertahankan produksi ASI jika ibu atau si bayi sakit. Nah, sebelum dilakukan pijat oksitosin, ada beberapa persiapan, yaitu untuk persiapannya, bangkitkan rasa percaya diri pada ibu, bantu ibu agar memiliki perasaan baik tentang bayinya. Dalam buku terdapat beberapa pemicu refleks oksitosin dan penghambat munculnya oksitosin. Yang pertama, untuk pemicunya, perasaan puas, bahagia, percaya diri, memikirkan bayi dan penuh kasih sayang, dan adanya perasaan positif. Yang kedua, sensasi menggendong dan menyentuh bayi. Yang ketiga, mencium dan menatap bayi. Yang keempat, mendengar suara bayi menangis dan bekerja saat ibu berharap bisa memberikan ASI bagi bayinya. Yang selanjutnya untuk penghambatnya, yaitu perasaan negatif, kesakitan, khawatir, ragu-ragu, kecewa, dan stres. Untuk langkah selanjutnya, kita langsung saja ke pemijatan. Untuk alat-alatnya ada handuk, bantal, kursi. Dan kursi ini untuk menyangga kepala pada ibu. Dan handuk ini untuk menutupi bagian depan. Kita tuangkan minyak ataupun essential oil untuk pemijatan dan lumuri pada tangan. Setelah itu, pemijatan yang pertama yaitu pada daerah leher. Untuk daerah leher terdapat tulang, tetapi kita pemijatannya tidak pada tulang, tetapi pada luarnya dengan cara membulat. Lakukan secara berkala pada luar leher dan lakukan 3-5 kali. Setelah itu, apabila sudah dilakukan 3-5 kali, tarik garis lurus dari bagian atas sampai bagian bawah. Untuk garis lurus pun bisa dilakukan dengan 3-5 kali. Selanjutnya, pada bagian pundak. Untuk bagian pundak sama dengan cara membulat. Pijat dengan sama 3-5 kali. Dan apabila sudah, tarik garis lurus pada pundak. Selanjutnya, lakukan pijatan pada tulang belikat. Untuk tahapannya, kita tidak melakukan pada tulang, tetapi pada otot-ototnya saja. Untuk yang pertama, seperti biasa, dengan melakukan memutar, dengan pijatan memutar. Lakukan selama 3-5 kali.
Selanjutnya, pijatan garis lurus. Dan selanjutnya, pemijatan tulang belakang. Untuk tulang belakang, kita tidak memijat dari tulangnya tetapi di pinggirnya saja, bagian otot sebelah kanan dan sebelah kiri. Lakukan secara memutar, lakukan dari atas sampai bawah. Untuk ini sama dengan sebelumnya, lakukan 3-5 kali. Setelah itu, apabila sudah, tarik garis lurus atau pijat dengan garis lurus dari atas sampai dengan bawah. Selanjutnya, kita akan melakukan pijatan berbentuk love dengan menggunakan kepalan tangan tetapi bukan pada daerah tulang dan menggunakan gumpalan tangan yang bagian yang lembut. Untuk pemijatannya dilakukan dari atas bagian tengah dan ditarik ke bagian sisi